Saya pernah mengelola sebuah lembaga pendidikan dari TK sampai SMA, swasta Pak, yang dulunya tidak dihitung oleh orang, dan sekarang kata orang menjadi salah satu pendidikan yang kata orang terbaik di Jawa Barat. Karena itulah mungkin kita bisa sharing. Yang pertama, saya bersyukur bahwa forum ini betul-betul sangat representatif. Perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi baru, ya, dan perguruan tinggi yang sudah mapan dari barat dan timur, sehingga masukan-masukannya saya kira sangat representatif dan bermanfaat bagi kami. Anja, ada tentang akses ke masyarakat, ke dunia industri, ya, akses dana, ada perihal kelembagaan, akreditasi, bahan PT dan kebijakan LAM, ada keadilan antara penanganan perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Ini masalah lama Pak, memang harus kita rumuskan lagi. Dulu kan ada dirjen khusus ya Pak, direktorat khusus tentang swasta dan negeri. Kemudian penguatan pembinaan dosen dan lain-lain. Kemudian ada hal yang teknis tadi, keadilan pembagian program KIP. Dan dari Universitas Sumatera, seperti halnya BINUS, saya kira sudah lebih maju lagi tentang berpindahnya dari state management kepada corporate management. Kemudian digitalisasi Pak, betul itu digitalisasi harus kita ini kan. Dan BINUS sebagai lembaga perguruan tinggi swasta yang boleh dikatakan punya pola manajemen yang progresif, juga memberikan masukan-masukan yang tepat. Itulah sebabnya saya tadi tanyakan Pak, selain pengurangan pajak, apa perlu tidak ada kebijakan khusus pajak bagi pendidikan? Karena saya melihat bahwa banyak perguruan tinggi swasta itu masih memerlukan dana dari perbankan, dan dana yang diperlakukan, bunga yang diperlukan itu masih sama untuk pendidikan dan untuk industri. Bapak-bapak, masukan-masukannya sangat berharga. Yang ingin saya dalami dua hal saja Pak. Pertama, mohon dijelaskan lebih lanjut ide-ide apa Pak yang harus kita kembangkan agar tadi terciptanya, tanda petik ya, keadilan antara kebijakan perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri. Ini adalah masalah lama. Saya dulu orang swasta Pak. Dan saya tetap berprinsip bahwa sebetulnya memang kewajiban pemerintah itu menangani semua lembaga pendidikan sama baiknya, termasuk swasta yang kontribusinya luar biasa. Tapi memang pemerintah ada keterbatasan dana sehingga diprioritaskan untuk tanda petik yang menjadi kewajiban utamanya, yakni negeri. Mohon masukan kepada kami lebih detail tentang tanda petik perlakuan keadilan itu. Dan yang kedua, ada juga usulan mohon dijelaskan lebih lanjut tentang tadi akreditasi itu. Ya Pak ya, itu hal apa yang menjadi kendala, mohon di breakdown lebih dalam lagi. Kemudian sebagai penutup Pak, saya mendukung sekali bahwa ada sebuah prinsip kerja Pak yang bagus nih dari Gubernur Jawa Barat ya. Satu, inovasi. Yang kedua, kolaborasi. Yang ketiga, digitalisasi. Rektor sebagai pemimpin tertinggi saya kira sudah melaksanakan 3 prinsip ini. Dan saya kira bagus dikembangkan inovasi. Yang kedua adalah kolaborasi dengan dunia industri, dengan dunia swasta. 11 juta pengalaman ya Pak. Kami punya lembaga pendidikan itu ketika kami sendiri Pak, terbatas Pak. Tapi sekarang kami bisa membuka dengan cepat ketika kami banyak membangun kolaborasi. Mohon maaf kalau dengan pendekatan umat saya katakan dulu kita gurem semua. Kenapa? Karena kita lemah dalam kolaborasi. Tapi ketika kita mengembangkan kolaborasi itu menjadi sangat cepat. Maka untuk yang baru-baru Kalimantan, Institut Kalimantan ya, kemudian Universitas Nadatul Ulama dan juga Muhammadiyah Pak, kembangkan terus Pak. Kolaborasi. Perguruan tinggi internasional yang sudah maju pun, itu mereka tidak bisa membiayai sendiri, dan mereka banyak sekali terbina
diperkembangkan oleh kolaborasi. Itulah ketika ada seorang rektor perguruan tinggi swasta di Bandung yang konsultasi ke saya ketika dia diangkat, saya katakan dua hal, Pak. Satu adalah PR 4 ya Pak, kerjasama itu PR berapa Pak? Waktu rektor berapa kemitraan tuh Pak? 4 ya Pak ya. Saya katakan nih, cermat pilihlah pembantu rektor bidang kemitraan. Selain tentu saja pembantu rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, saya titip ketika ada yang konsultasi ke saya, seorang rektor baru di Bandung, perguruan tinggi swasta, sudah besar Pak. Saya katakan hati-hati pembantu rektor bidang kemitraan. Dan yang kedua adalah hati-hati tentang kepala LPPM ya Pak. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu pun harus orang-orang yang punya kemampuan untuk mengembangkan kolaborasi. Saya kira begitu, dan terakhir untuk BINUS, mohon dipelajari lagi Pak, Undang-Undang Cipta Kerja tentang KEK, Kawasan Ekonomi Khusus. Ya, itu sudah mengatur lebih bagus tentang penyelenggaraan pendidikan. Saya dulu anggota Pak dari Panja Omnibus Law itu, dan sudah mengatur tadi tentang kemudahan dosen asing, kemudian tentang kemudahan pertukaran pelajar, dan lain-lain. Termasuk seingat saya kami sudah membatasi juga perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi internasional untuk masuk ke Indonesia. Mohon dikaji lagi, dan jika ada yang masih kurang nanti tolong sampaikan kepada kami. Demikian pimpinan, mohon maaf menyita waktu yang lebih banyak karena sama-sama orang pendidikan sehingga kita ingin mendapat masukan dan mungkin sedikit sharing terhadap pengalaman yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.